Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Ade Aurelia Maharani dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan 13 sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas E dengan topik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Lahirnya wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandang akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguat semangat kebangsaan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Saya akan memberikan contoh implementasi atau penerapan wawasan Nusantara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. Kesadaran dan sifat bela negara ini menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, dalam kehidupan politik, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan terus menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini akan nampak terwujud menjadi pemerintahan yang kuat, inspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai kedaulatan rakyat. Dan yang selanjutnya dalam geopolitik, implementasi wawasan Nusantara terdiri atas ekonomi, letak geografis, dan sosial budayanya. Dalam hal ekonomi, di dalam implementasi wawasan Nusantara harus menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dalam kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Sementara itu, dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sifat yang mengakui, menerima, dan menghormati sebagai bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara? Menurut saya sendiri, penjajahan yang diakibatkan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan memang biasa saja terjadi. Itu semua disebabkan kurangnya wawasan kita terhadap Nusantara, dan itu berarti kita juga kurang mengenal tentang bangsa dan negara kita sehingga dapat menyebabkan perpecahan. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki rasa cinta tanah air, karena itu dapat ditumbuhkan dengan adanya wawasan Nusantara. Jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah di negara lain juga ada wawasan nasional? Apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan nasional juga ada di negara lain, dikarenakan wawasan nasional juga adalah sebagai pedoman agar kita lebih mengenal bangsa sendiri dan sebagai dorongan. Walaupun berbeda budaya, pastilah setiap negara ingin rakyatnya mencintai negeri, dan wawasan tersebutlah yang bergerak sebagai pendorong ataupun motivasi.
Sekian review dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.